Pemirsa, di balik gaya santai pertemuan Jokowi dan para sekjen Partai Koalisi di Istana Bogor semalam mencetuskan hasil dari pertemuan yakni sejumlah kesepakatan jelang pendaftaran Capres. Apa saja kesepakatan yang menjadi keseriusan di balik gaya santai pertemuan ini? Sudah bergabung bersama saya di studio saat ini Sekjen P3 Arsul Sani. Selamat sore Pak Arsul. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Gania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Gaya santainya nih masih dipertahankan Pak Arsul? Masih dipertahankan, belum sempat ganti baju ini dari Istana Bogor tadi malam. Baik, tapi semua sekjen tampil kompak begitu ya, dengan gaya santai, kaos berkerah, celana jeans, sepatu sneakers. Ini gaya yang akan dipertahankan sampai dengan nanti? Ya, kami memang seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman sekjen yang lain, itu ingin memberikan nuansa baru ya dalam Pilpres 2019 yang akan datang, bahwa kontestasi tentu harus serius ya, tetapi seriusnya itu harus ada juga kesantaian, jadi sersan. Serius tapi santai. Nah, makna kesantaian itu tidak kontestasi kita itu tidak boleh kemudian menimbulkan permusuhan, kemudian sampai tidak ada komunikasi di antara kita yang sehari-hari itu sebetulnya sebagai kawan di luar soal kontestasi. Ini sebetulnya yang ingin kita bangun. Dengan demikian kami berharap ini akan mendinginkan ya kontestasi kita. Ya. Ini bukan upaya untuk menyindir gaya lawan nih. Kalau kita lihat gaya lawan ini kan dalam setiap kali pertemuan gayanya formal. Ya masa kok harus saling sindir, menyindir, saya kira enggak. Bukan itulah, ya kami tidak punya niatan untuk seperti itu. Tapi memang sudah janjian sebelumnya? Memang dengan sudah, gaya seperti sudah ini. janjian, dan memang kami sebetulnya kan begini, ketika kami menerima pesan untuk bertemu dengan Presiden, ya itu pesannya cuma dress code casual. Nah, kami kan punya WAG di antara para sekjen partai koalisi, artinya disepakati casualnya itu pakai t-shirt, boleh dibalut jaket karena memang dingin di Bogor, dan sekalian kita pakai sneakers supaya nggak kalah set dengan presidennya. Oh, oke. Jadi menyesuaikan dengan gaya presiden juga begitu ya. Betul. Oke, jadi memang kompak. Sebelumnya ini juga untuk menunjukkan, artinya tadi disampaikan bahwa ini juga untuk menunjukkan kekompakan. Betul. Gayanya santai, tapi sebenarnya pembicaraannya serius. Ada pembicaraan tentu serius ya. Ada sejumlah kesepakatan yang sebetulnya sudah dihasilkan. Kami tidak menyebutnya sebagai sejumlah kesepakatan. Pembicaraan itu kalau secara tema besar itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kami bicara berdiskusi ya tentang capaian kinerja pemerintahan. Ini yang kami diskusikan soal-soal ini ya. Karena kan memang banyak isu-isu, banyak persoalan-persoalan yang diangkat secara bahkan cenderung misleading ya, menyesatkan begitu ya, yang itu mesti direspon oleh kami yang berada di dalam koalisi pemerintahan. Contoh yang terakhir misalnya soal kemiskinan lah itu. Baik, itu menjadi polemik tersendiri begitu ya. Jadi selain itu, selain berdiskusi, kemudian saya sempat membaca di salah satu artikel di salah satu media yang mengatakan, bahkan ada liputan kami yang Pak Arsul mengatakan bahwa cawapres, ada 3 nama cawapres juga yang sempat dibicarakan tadi malam. Ya, kami kan memang sebetulnya kami tidak secara spesifik bicara cawapres karena itu adalah domainnya para ketua umum dan Pak Jokowi. Tapi Pak Arsul secara spesifik menyebutkan ada 3 nama cawapres yang dibicarakan. Itu bukan dibicarakan ya. Jadi, soal cawapres itu hanya kemudian disinggung oleh Pak Jokowi ya secara sekilas ya. 3 nama cawapres. Tidak disebutkan nama, tetapi kalau itu kan pembicaraannya kerangkanya kan dari 10 mengerucut jadi 5, mengerucut jadi 3, tapi tidak bicara soal nama. Bahkan dikatakan dalam pertemuan dengan para ketum mengerucut ke 1 nama, sekarang balik lagi menjadi 3 nama. Bukan. Jadi mengerucut ke 1 nama itu dalam pengertian bahwa 1 nama itulah yang Pak Jokowi akan menentukan, dan sampai sekarang barangkali hanya Pak Jokowi dan Tuhan saja yang tahu siapa 1 nama itu. Jadi konteksnya apa ketika kemudian menyampaikan ada 3 nama cawapres? Ya, artinya konteksnya itu kan lebih pada begini loh, kita melihat juga perkembangan yang di luar. Tentu kan karena ini pertemuan di antara sekjen-sekjen partai politik, kan juga kita berasumsi kan kemungkinan yang akan jadi lawan kontestasi pasangannya si ini dengan si ini. Nah, kalau si ini ya kayaknya yang paling cocok ini di antara kami itu adalah si ini, gitu loh, si cawapresnya Pak Jokowi ya. Tetapi kan Pak Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengarkan apa yang jadi itu didiskusikan di antara para sekjen bersama dengan Presiden. Betul.
Betul. Begitu. Itu. Menyebut nama-nama dong. Kenapa? Menyebut nama-nama. Menyebut nama-nama ya. Kalaupun ada nama kan di antara 10 itu. Di antara 10 yang nama. sudah beredar itu. Yang sudah beredar itu yang betul. katanya sudah 1, sekarang Betul. ada 3 ya berarti. Kenapa? Ada 3. Kriterianya kalau boleh tahu, atau mungkin bisa juga disebutkan 3 nama cawapres yang kemarin disebut-sebut itu, ya Pak belum Arsul? boleh disebutkan, nanti menjadi tidak rahasia lagi lah. Itu kan satu hal yang saya kira tadi malam juga disampaikan, di antara sekian hal ada satu hal yang memang belum bisa disampaikan untuk menjadi konsumsi publik lah. Iya, gitu. karena kan kemudian disampaikan ada 4 poin kesepakatan, kemudian ada 1 yang dirahasiakan. Begitu. Yang dirahasiakan ini berarti cawapres itu? Antara lain. Antara lain. Iya. Oke, jadi 3 nama cawapres, apakah dari kalangan parpol atau non parpol? Yang bisa saya sampaikan clue-nya adalah yang jelas dia warga negara Islam, warga negara Indonesia dan beragama Islam lah, kira-kira seperti itu. Itu sangat umum sekali ya, Pak Arsul. Kita boleh berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami masih akan lanjutkan perbincangan ini. Poin kesepakatan dari keseriusan gaya santai pertemuan ini akan kami bahas kembali di Prime Time News sesaat lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini saya masih bersama dengan Sekjen P3 Arsul Sani. Pak Arsul, kalau boleh dilanjutkan sedikit saja mengenai 3 nama cawapres yang katanya sempat didiskusikan bersama dengan Presiden Jokowi ini, apakah faktor elektabilitas menjadi mendapatkan bobot yang besar dalam pertimbangan siapa kira-kira cawapres yang nanti akan diusung? Sebetulnya kan tidak ada pembicaraan spesifik soal cawapres, itu kan tentu singgungan sedikit saja. Nah, karena apa? Karena kami para sekjen juga sadar itu bukan domainnya para sekjen, itu domainnya para ketua umum dan Pak Jokowi tentu kan. Nah, namun tentu sebagai sebuah singgungan kan biasa ada lontaran-lontaran, tetapi itu bukan pokok bahasan lah. Begitu. Tapi para sekjen ini kan sekarang diberi PR istilahnya oleh Presiden begitu ya, untuk mempersiapkan sampai dengan pendaftaran nantinya begitu. Betul. Akan ada tim ses dan lain sebagainya. Betul. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit sampai dengan sejauh mana kesepakatan yang sudah tercapai. Jadi tentu sebetulnya itu tidak di dalam, bahkan karena kan kami rutin berkomunikasi intensif ya di antara para sekjen ini. Tentu kan kalau kita bicara tim ses karena tim ses ini kan bukan tim ses partai, tapi tim ses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, lagi-lagi ini tentu yang akan lebih menentukan adalah paslon presiden dan wakil presiden Pak Jokowi dan cawapresnya nanti beserta para ketua umum. Hanya tentu jadi kami memang kan kami diminta untuk mempersiapkan terutama pada level pelaksana. Ya, jadi komandan lapangan lah, ya lebih pada mempersiapkan sumber daya untuk para komandan di lapangan, bukan para ahli strateginya dan lain sebagainya. Ya, jadi gitu. Strukturnya itu nanti kurang lebih tim sesnya ini akan terdiri dari parpol atau seperti apa? Ya, kalau soal strukturnya seperti apa, itulah bagian dari yang masukan nanti tentu akan kami sampaikan. Tetapi kan harus kami ingat bahwa ini Pilpres. Pilpres itu Pak Jokowi paling tidak yang kami lihat di samping diusung oleh parpol yang paling enggak sudah 9 ini ya, itu kan juga begitu banyak relawan. Ya, tentu nanti antara tim parpol dengan teman-teman relawan ini akan menyatu bergabung membentuk sebuah sinergi lah ya, sehingga tidak overlapping, tidak berjalan sendiri-sendiri yang membuat kemudian pemenangan itu menjadi langkah-langkah pemenangan itu menjadi tidak efektif. Jadi ini bukan dari parpol, jadi gabungan antara parpol dan relawan begitu. Pada saatnya yang namanya tim ses atau tim pemenangan itu pasti akan melibatkan baik parpol utamanya dan juga teman-teman relawan. Kira-kira nanti yang akan memimpin siapa? Parpolkah atau relawankah? Ya, kalau itu saya kira nanti kita serahkan kepada Pak Jokowi pasangannya dan tentu dengan musyawarah bersama para ketua umum lah. Jadi karena kalau misalnya posisinya yang memimpin parpol bisa jadi cawapresnya juga dari parpol dong, Pak. Kami belum bicara sampai sedetail itu. Belum sampai dengan sedetail itu, tapi rutin berkomunikasi. Rutin berkomunikasi ini bersamaan atau seperti apa? Atau antar partai atau? Enggak, kami sebetulnya kalau setiap saat kami punya kan WhatsApp group di antara para sekjen. Dan kemudian meskipun kadang tidak semuanya, kami ini sering kopdar lah, kopi darat gitu ya. Dan sampai dengan tanggal 10 nanti saya kira masih bisa terjadi 2-3 kali